Halo, selamat malam. Bagaimana kabarnya nih, teman-teman? Sudah siap menghadapi NFP atau belum nih? Malam ini cukup spesial ya. NFP pertama di 2025 jatuh pada hari ini, Jumat. Halo malam, teman-teman. Oke, Bos Narko kemana? Ke Bali kayaknya ini. Sebelum sebelum mungkin kita masuk ke market nih, ada nggak dari teman-teman mungkin punya pertanyaan yang mengganjel sebelum kita menghadapi market dan NFP nanti malam? Jadi 30 menit lagi ya, benar ya, Mas Sandon? Oke, 30 menit lagi teman-teman. Kayaknya karena day set maju jam kerjanya Ya, maju 1 jam daily itu ya. saving time. Daily saving time, saya agak lupa istilahnya. Nah, karena ada jam kerja yang berubah, ya, sehingga kalau teman-teman perhatikan kemarin-kemarin NFP-nya itu jam jam 7 kita udah start, 7.30 udah rilis. Nah, yang hari ini itu jam 8 kita baru start, 8.30 baru dirilis gitu. Wah, ini udah Bos Wawan udah happy weekend aja nih. Arah gold nanti gimana? Arah gold nanti gimana? Kalau dari kalau dari saya lihat goldnya sih potensinya akan turun ya, cuman perlu beberapa konfirmasi. Nantinya kita coba cek, pastinya cek lagi kondisi market akan seperti apa. Jangan lupa WD, sudah mau weekend, Bos Enrico siap. Bosnya mau tanya kalau modal 50 full margin buka lot berapa? Full margin nggak usah tanya buka lot berapa ya, di fullin aja. Iya kan? Atau gini, sebenarnya kalau tanya lotnya berapa, dana $50 mau full margin, sebenarnya harus disesuaikan dengan batasan resiko. Ya, jangan dikira full margin itu tidak ada. Kita tidak, ibaratnya tidak ambil toleransi jarak untuk batasan resiko. Jadi full margin itu kita memanfaatkan secara maksimal margin kita ya untuk bertransaksi, tapi tetap tetap saja tidak baiknya sih tidak dipencet terus sampai mentok. Karena apa? Karena kalau dipencet terus sampai mentok, begitu ada koreksi dikit, kalau kita misalkan nge-sell nih, begitu ada kenaikan dikit, mungkin cuman under 100 poin, bisa jadi akun kita sudah MC. Nah, oleh karena itu tetap dibatasi jumlah apa lotnya, biar seandainya ada kenaikan dulu ya tetap akun trading kita ya tetap kuat untuk nahan transaksi yang sedang berlangsung. Jadi nggak yang naik 50 poin atau 100 poin langsung MC gitu. Ya cuman balik lagi kalau tanya baiknya lot berapa ya kita harus tahu jaraknya dulu. Nah, sudah nongol Bos Narko. Selamat malam. Malam, Bosi. Selamat malam. Ini online dari Bali saya. Sama teman-teman nih, ada beberapa yang nemenin nih. Banyak banget ya. Ya lu. Ayo ya, berapa orang tuh yang ikut tuh? Yang di sini 120. Anjir. Semuanya tuh. Yang tim. Kalau yang tim 20-an orang. Iya, 3 shift. 3 shift. Oke, malam hari ini apa yang mau dipantau? Kalau perkiraan ini ya, forecastnya
NFT negatif untuk USD ya Bos Ade ya. Sorry, gimana Bos Arko? Forecast-nya untuk NFT kan negatif untuk US dollar ya. Forecastnya iya. Iya, konfirmasi sama Bos Anton. Kayaknya forecast-nya 164. Forecast-nya 164. Tapi kalau misalkan kita lihat di teknikalnya, yang lihatnya malah justru ada rising wedge ya. Nah, sebelum saya ini lanjut analisa dari Bos Ade gimana nih? Ada pandangan apa? Sama persis Bos Arko. Tadi saya sudah sempat saya sampaikan di awal ya. Tadi ada yang tanya nih gold kemana? Kalau menurut saya berpotensi akan lanjut turun. Kalau misalkan tanya dari mana asal usulnya, nah sebenarnya tadi gambarnya udah sempat di-share Bos Narko ya. Mungkin boleh saya share screen untuk sedikit menjelaskan. Boleh. Oke, jadi di sini kalau biasanya kita mulai analisanya dari chart kosongan, di sini saya udah ada gambar analisa. Nah, sudah sempat analisa dulu. Jadi teman-teman, kalau dari saya ya, sebenarnya ini menjadi acuan. Kalau dari saya, ini masih jadi acuan, ya. Ini mungkin garisnya sedikit bertumpuk-tumpukan ya, cuman harga saat ini itu belum menjauhi area koreksi dari Fibonacci. Kalau kita ngukur gerakan harganya dari sebelah kiri di sini, kita ukur, bisa teman-teman lihat di daily juga ya. Nah ini jadi naik ke sini, turun ke sini, kenaikannya ini. Suaranya Bos Ade tiba-tiba kecil ya. Masih aman? Halo? Kecil ya? Kok banyak? Saya mewakili Halo. teman-teman. Halo. Oke. Oke, sorry teman-teman. Saya ulangi ya. Jadi bisa dilihat ya di sini kalau dari analisa saya, kita ke daily sekalian deh, bentar. Nah, kita ke daily sekalian aja. Di daily ini bisa diperhatikan pergerakan harganya sebenarnya masih cenderung sideways. Kak, Atau non trending. Oke, sebenarnya masih cenderung sideways atau non trending. Dan kita bisa lihat kalau kenaikannya ini ya, kenaikannya yang baru berlangsung ini, uptrendnya 1-2 minggu terakhir ini belum menjauhi area koreksi Fibonacci. Ya, pertama itu, kedua didukung dengan saya juga lihat ada pola rising wedge sama seperti yang Bos Narko sampaikan tadi, polanya di sini. Ya, dia cenderung naik tapi range-nya semakin mengecil mengerucut. Nah, ini ciri-ciri ya, ini bisa jadi tanda-tanda awal atau ciri-ciri akan terjadinya pembalikan arah harga. Biasanya ciri-cirinya seperti ini. Nah, saya tandai lebih detail lagi ya untuk kondisi saat ini. Nah, trading plan-nya sebenarnya saya udah sempat buat trading plan seperti ini ya. Cuman untuk peluang sell ya, karena ini kondisinya uptrend, baiknya ya, ini kan kelihatan nih uptrend nih. Nah, baiknya kita tunggu breakout dulu. Ya, baiknya kita tunggu breakout dulu. Dan kalau dari pergerakan terakhirnya, level acuan yang saya pakai itu sebenarnya ada di 2670.36. Kalau harga berhasil breakout level tersebut, baru saya lihat ini memang ada potensi cukup kuat masih akan lanjut turun. Tapi kalau belum berhasil di breakout, ya sangat mungkin harga ini mengalami false breakout. Bisa jadi dia hanya turun sesaat
seolah-olah mau nembus tapi ternyata balik naik lagi. Nah, mungkin gambarannya seperti itu Bos Narko. Karena di level 2670 ini kalau memperhatikan uptrend mingguannya ya, ini itu level koreksi dari Fibonacci yang juga kita bisa lihat berdekatan dengan support trendline dari pola rising wedge-nya gitu. Mungkin seperti itu Bos Narko. Nah, oke. Nih. Agak counter news. Ya, berarti agak counter news. Cuman the best price-nya di harga berapa ini yang harus kita timbangin di sisa waktu 19 menit. Cuman ya kalau kita tarik trendline dari resisten ke resisten ini sangat dekat sama resisten trendline. Mungkin saya akan share screen dulu. Nah, ini kan sangat-sangat kalau kita hubungin dari resisten ke resisten ini areanya sangat dekat sekali. Meskipun belum kena ya. Ada potensi dia naik dulu dikit terus baru turun lagi. Feeling ya, berbicara soal feeling, kemungkinan perasaan saya dia lompat satu arah dulu baru dia koreksi kayak yang terjadi di tahun-tahun kemarin, di bulan-bulan di tahun kemarin maksud saya. Atau kalau dia memang berhasil break, kalau dia berhasil breaknya resisten cukup jauh, dia akan koreksi, retest, dan lanjut naik. Penguatan untuk XAU. Nah, ini area kuat yang perlu dipertimbangkan ini. Nah, cuman kalau kita mau bicara trading newsnya, gimana nih tiktokannya Mas Adi? Oke, Bos Narko, saya akan menanggapi terkait korelasinya dengan news ya, Bos Narko ya. Kalau saya menganalisa berdasarkan forecast yang dirilis, yang bisa kita perhatikan di Forex Factory atau investing atau trading ekonomi, itu saya mengantisipasi gold akan spike down dulu. Ya, akan spike down dulu. Nah, berikutnya kalau saya malah sebaliknya, gold masih berpeluang untuk naik. Ya, tapi nanti kita lihat datanya saja. Ya, karena yang saya sampaikan ini terjadi ketika apa? Ketika data yang dirilis itu lebih besar angkanya ya dibandingkan forecast-nya, tetapi tidak melebihi bulan lalu. Ya, kalau bulan lalu kan 227.000 kalau tidak salah. Nah, ini kan forecast-nya di angka 164 kalau nggak salah ya. Ya, 164. Nah, misalkan katakanlah nanti rilisnya di angka 180 hingga 200. Nah, itu nanti saya mengantisipasinya gold berpotensi untuk spike down dulu. Nah, selebihnya nanti bisa berpotensi naik. Nah, singkatnya seperti itu Bos Marco kalau versi saya ya, melihat data-data yang sudah dirilis. Oke, thank you. Saya ambil ngecas. Itu ada colokan. Ya, ini. Lalu kemudian ini baterai laptop udah tidak bisa diselamatkan. Ya. Jadi kita nunggu dia koreksi dulu ya, baru cari peluang yang baik. Secara instan, kalau menurut saya mempersiapkan plan untuk sell pun nggak masalah sih Bos Narko, karena tadi Bos Adi pun sudah menyiapkan trading plan, dan saya sepakat secara teknikal pergerakan sekarang ini masih tertahan di support trend line, dan kalau itu di break memang ada kemungkinan dia untuk turun dulu.
pending ordernya ini. Positioningnya ini yang lagi diperhitungkan. Mau kita pasang tipis. (2674) untuk sell stop. Jenuh jam setengah 10 sudah close order. Oh iya. Plus jam 10 itu sudah selesai ya. Iya. Itu sebenarnya Gimana? 2674 untuk sell stop. Untuk buy stopnya di 26 2684 2634 2683,4 maksudnya. Dua enam delapan tiga empat. Dua enam tujuh empat poin 4. TP-nya 2663 2664, TP-nya 2664. Enam sembilan enam yang baik, TP-nya 2696. 2696. Oke. Ini Mas Adi, Mas Anton, sepakat, sependapat, setubuh, atau kayaknya ada yang perlu di adjustment? Kalau saya pribadi sepakat, Bos Narko. Maju. Saya juga oke. Ya, akan di-share. Lagi diketik ulang sama Bos Adi. Tenang teman-teman, masih ada waktu 11 menit. 11 menit. Seperti biasa, ritual diajak ngomong dulu sama Bos Adi, saya ke toilet dulu. Bentar ya teman-teman, saya sambil share detailnya. Dan seperti biasa, karena kita pasang 2 pending order ya, jadi kita bisa hapus salah satu pending order jika sudah ada yang aktif. Ya, kalau misalkan harga ternyata duluan naik, kena buy stopnya, maka
sell stopnya dihapus, di delete, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan turun duluan kena sell stopnya lebih dulu, maka buy stopnya dihapus. Bukan pilih yang mana, ini pending order dua-duanya dipasang ya. Pending order ini dua-duanya dipasang. Sell stopnya dipasang, buy stopnya dipasang. Strateginya kita pasang, ibaratnya kayak kita pasang jebakan dulu nih, yang sell dipasang, yang buy dipasang, ya bukan transaksi langsung ya, tapi pending order dipasang. Nanti sambil kita pantau pergerakan harga ini seperti apa, ya sambil dipantau pergerakan harganya, apakah duluan naik kena buy stopnya, berarti kita fokus transaksi buy, atau ternyata duluan turun kena sell stopnya, berarti kita fokus untuk transaksi sell-nya gitu. Boleh, Bos Anton mau menambahkan? Oke teman-teman, sehubungan dengan gold ya, sembari kita menunggu deg-degan ria ke jam 8:30 malam. Teman-teman sekarang melihat ya, ini ada history NFP, jadi saya juga melakukan research ya, atau studi terkait dengan news. Kita bisa memperhatikan bahwa ketika dolar menguat tidak serta-merta bahwa gold itu akan bergerak turun, apalagi turun yang satu arah terus ya, jangka panjang itu enggak. Nah, contohnya di mana? Contohnya di NFP kemarin bulan Desember. Nah, perhatikan di sini aktualnya itu lebih tinggi dibandingkan forecast dan before-nya. Tapi ya dampaknya apa? Dampaknya sekilas ya, atau dampak instannya benar turun. Nah, candle ini top. Ya, candle itu saja. Tapi setelah itu, nah goldnya malah naik. Nah, ini lagi-lagi kesekian kalinya saya menyampaikan bukan berarti ketika dolar menguat gold akan selalu turun, karena cara kerja di gold memang tidak seperti itu. Bisa dicermati juga di sudah ya, aman ya Bos Ade ya, aman, yang tadi aman. Connect. Oh. Ya Bos Narko, sudah dikirimkan di chat sama Bos Ade. Nah, saya lanjutkan dulu di bulan sebelumnya, di bulan November ya. Ini ketika data NFP-nya jauh melemah, bahkan melemah dengan sangat ekstrim dibandingkan forecast dan before-nya, artinya kan dolar memerah ya. Orang share screen ya, Pak? Oh, enggak share screen. Urung wih. Oh, sorry bos ya. Sorry teman-teman. Sudah belum sih? Udah. Oke, sorry. Tadi saya udah pakai cara yang sama kok ternyata nggak muncul berarti ya. Mohon maaf teman-teman. Mohon maaf. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, saya persingkat ya supaya kita bisa lebih banyak ngomong nanti ya menjelang rilis newsnya. Ya, jadi tadi saya cerita soal ini teman-teman. Nah, ini data yang bulan lalu Desember, newsnya datanya dolar menguat tapi goldnya ikut naik. Ya kan, turun cuman singkat saja. Bulan November ya, ketika datanya rilis jauh lebih rendah dibandingkan forecast dan before, nyatanya gold bergerak turun. Nah, untuk sekarang apa yang menggerakkan gold? Kalau saya menganalisa secara fundamental, gold ini investor yang memegang gold ya, atau para trader yang bertransaksi di gold, mereka mengantisipasi kebijakan Donald Trump. Kalau saya membaca lebih ke sana. Kenapa? Karena Donald Trump itu berpotensi akan mencanangkan perang tarif. Tarif apa? Tarif biaya impor. Nah, itu kan menyebabkan potensi inflasi jangka panjang. Jadi lebih antisipasi ke sana. Nah, secara instan lagi-lagi kalau menurut saya ketika nanti data yang dirilis itu lebih tinggi dibandingkan forecast, maka ya gold ini bisa spike down. Jadi mirip kayak bulan lalu di sini. Dia akan turun tapi mungkin turunnya akan terbatas. Setelah itu bisa jadi dia akan naik. Ya, tapi kita nanti akan lihat dulu datanya, aktual data yang dirilis seperti apa. Ya, dan semoga trading plan yang udah kita siapkan ini udah kita prepare dengan penuh analisa matang ya.
bisa kita take profit bersama. Syukur-syukur instannya kita dapat, jangka panjangnya kita dapat. Ya, gitu aja. Bisa kembalikan ke Bos Narko, silakan. Oke. Oke. Set. Nah, ini setup kita seperti biasa. Tampilannya 2 layer. Nah. 4 menit lagi ya. Ikut aku. Menit lagi. Yang Bos Marco. Lu kok ada limit sih di 85 tuh kok? Ada limit. Tak suruh sih tadi. Nak 89 tuh. Klikkan. Sampai sama. Biasa aja. Pemental nyaman. Pemulai mules kawan-kawan. 160 orang ya ini ya. Menanti rilis NFT hari sakralnya trader setiap awal bulan. Kalau nggak minggu pertama, minggu kedua. Nah, ini kan minggu kedua karena minggu pertama bertepatan tahun baru mungkin ya. Mulai ketarik turun ini. Nah. Spread masih aman, belum terpantau melebar. Kalau nanti newsnya udah mulai detik-detik terakhir, nah spreadnya biasanya mulai melebar. Dan itu normal. Selama melebarnya masih kayak biasanya itu normal. 2 menit 30 detik biar nggak terlalu deg-degan ya. Bulan ini saya mau ada ini loh, giveaway motornya udah datang di rumah di Solo. Siapa tahu kamu yang dapat nih. Terus juga nanti tanggal 20 kita ada kompetisi trading dimana kita cari trader terbaik. Nanti kita kasih hadiah permodalan trading dan project-project spesial dari NS. Tuh. Bulan depan jadwalnya ke Jepang. Nggak ada hubungannya sama NS, liburan aja, just info. Nggak bercanda. Kita mau table talk di sana. Ada beberapa teman-teman yang udah standby di Jepang, kita mau table talk di sana. Terutama temennya Bos Rek itu yang ada di Jepang itu. Kawan-kawannya banyak sekali di sana. Makanya teman-teman jangan meremehkan Bro Anton Rek ya. Yakuza saja sungkem sama dia. King Rex. Diajak bercanda udah nggak bisa. Ini udah terlalu deg-degan sama rilis news ini. Terlalu tegang ya Bos Narko ini menunggu rilis NFT-nya. Jadi ada yang mau ketemu ikut di Jepang juga. Jepangnya kita akan ke beberapa kota sih. Mau ke Hokkaido, mau ke Osaka, mau ke satu lagi apa ya, Nagoya itu mana lupa. Table talk di Bali ini lagi berlangsung. Ini saya lagi table talk sih. Teman-teman lagi makan, saya lagi pantau market. Kita lagi menikmati malam NFT yang rilis 33 detik lagi. Saya suka kalau nyebut angka sekian detik itu. Membuat jantung kalian tuh makin sehat. Aliran darah makin lancar itu. Tokyo, nah belum tahu, nanti coba lah. Kalau ada yang mau ketemu di Tokyo mungkin saya bisa usahakan ke Tokyo. Jakarta mungkin bulan depan ya, atau Maret. Spread udah mulai melebar ya, tapi melebarnya tipis, naik 10 poin. 5, 4, 3, 2, 1. Jebret. Buy stopnya bisa di close dulu ya, dan Bye. guys boleh di close aja guys, ini udah lumayan guys.
daripada ketarik naik lagi guys. Lumayan 500 poin, masih 500 poin boleh di close. Hah? Kena sel. Saya udah close sih 500 poin. Oh, dapatnya 400 poin. 400 poin. Dia ini loh tadi hampir kena TP kan, cuman ketahan beberapa kali. Turunnya kalau nggak terlalu kuat kita ganti setup ke buy. Actualnya 256 ya Bos Anton ya. Forecastnya keliru ternyata. Forecastnya keliru. 256 berarti kan ini USD harusnya makin oke nih. Ya, kalau saya menanggapi hasil rilis data ini turunnya bisa lumayan dalam sih, Mas Narko. Potensinya ya. Karena angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan forecast dan juga bulan kemarin. Ya ini. Tapi ya kembali lagi ya, kita kan bukan dukun, bukan cenayang, kita bukan pengendali market. Ya, kita hanya bisa analisa dan ya kita lihat nanti aktualnya seperti apa pergerakannya. Tapi ini masih bisa potensi turunnya jauh teman-teman. Misalkan nih kalian mau hold dulu juga nggak masalah. Misalkan mau hold dulu nggak masalah. Kalau kalian hold, misalkan ada yang tadi bilang dapatnya 2666 ya. 2666. Set SL-nya sama, tetap di 26 berapa tadi. TP-nya kalian bisa setting di, ini kan dia break support ya. Kalian bisa setting TP-nya di 2656. 2656. Menurut saya TP-nya di 2656 ini oke sih. TP bisa di set di 2656. Nah, coba sel kecil lagi lah. Ya. Rating pengangguran itu juga ya. SL masih sama. Saya juga masih ada PR akun floating. Ini punya saudara ada yang floating.
Saya entry lagi ini ya. Saya entry lagi nemenin teman-teman aja buat have fun aja. Pasang sell stop di 2674, dapatnya di 2668. Nah, itu namanya slippage. Itu normal terjadi kalau pas news. Kecuali slippage muncul pas gak ada news sama sekali, spreadnya normal, tiba-tiba ada slippage. Nah, itu gak aneh sih itu. Naiknya kencang juga ini. Hampir dong kan. Ya, betul ya. Itu mental ya. Ya, aku lihat di support saja. Khusus lagi. Tapi kalau perhatikan pergerakan harganya kayak di M15 gitu masih cukup cantik ya Bos Sarko ya. Struktur Ya, harganya masih struktur harganya masih menandakan kondisi downtrend dan bisa jadi kenaikannya ini hanya untuk koreksi juga teman-teman. Di M15, M5 Yang penting- ya. Ya, yang penting dia nggak close-nya di atas ini lagi aja, di atas trendline ini hanya cuma nekor aja. Kalau disisakan cuma nekor, ya plan-nya cut loss yang ini sih. Yang entry tambahan ini untuk iseng-iseng berhadiah di weekend. Nah, ini saya batasin maksimal satu lot kayak tadi. 0,3 ini. Lawan. Kita follow trend sebetulnya, cuman ngelawan buyer aja ini. Memang racing bridge sudah ada yang melihat tuh. Iya, dari awal kan memang tadi saya sempat bilang ada potensi pembentukan racing which cukup valid gitu loh.
Apa dinikmati. Anjir. Bos 77 itu bisa lanjut ke atas gitu ya. Ya, kalau tembus ke ini, Saya tuh ya. kalau masuk dalam trendline lagi itu potensinya bisa lanjut naik lagi. Covid 2075 tuh. M15 nya kayak bisa jalan suntik. Itu udah makan aku. Kemudian kan aku lanjut. Pasti spek bawah tuh. Anjir. Tuh. Asli. Dekat bawah. Hah? Apa ya bujurnya? Pilih mayu. Ini MD4 saya berhenti apa gimana? Uyu. Tuh. Ayo, Oh, Apa, Mas? Apa? apakah akan menambah pundi-pundi profit 1 bulan ini atau iseng terakhir ini ngurangin uang bulan ini dan kemarin sih baru awal bulan itu apalah. Kapan acara di Solo ya ini? Tim Solo mau bantu koordinasi, kita tabletop di Solo. Bos Alexander mau bulan apa? Boleh, Bos Arko. Akhir bulan ini. Saya ke Solo itu tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 ke Solo, terus 25 ke Solo lagi. Kan udah kena di 76 pasti udah jadi bener Ih, ngeri kok. Tak banyak lagi. Aduh. Ya. saya udah terus paham tesnya kan
kapan tap desktop di Surabaya. Nah, nanti habis Solo, Surabaya boleh diagendakan. Nanti sama tim sekalian. Jadi modal? Saya ratus. Balik ke mana? Aduh, tidak kucing. Mantul dia 65 di support aja. Apanya? Sampai Senin. Senin masih Bali. Saya cara maghrib balik langsung besoknya. Ya, malam. Ke Jakarta kapan mas? Ke Jakarta mungkin bulan depan. Ya. Mungkin kapal kecil dulu ya. Pengalaman deh. Oke. Soalnya sebulan depan mau ke Jakarta. Oh, sampai kapan? Belum tahu sih. Mungkin Kelamaan gitu. Oh, boleh. Nanti kita bahas lagi project. Keren. sebenarnya yang hijau tuh di Bali sih. Kalau Jakarta. Ini ya. Rocket ya. Tapi tetap perputaran uangnya di sana juga oke kan. Di sini juga oke. Ya masih belum ada. Surabaya itu sini? Surabaya itu banyak big player tapi ya mereka kayak punya circle sendiri. Kok punya member yang aktif betul di Bali kok? Banyak. Ya? Banyak. Dan Batam, terus Indonesia Timur kan. Ya, banyak. Ya kebun sawit. Bali sebenarnya banyak juga tuh. Tapi nggak kelihatan. Ya, jadi nggak kelihatan. Ya. Jadi banyak. Cuman Ya. Ponsel lagi kalau ini mau Yang bos punya- tipis mungkin boleh aja bos sih. Ambil dilihat. Rumah saya tuh kan kita pakai yang punya kontraktor terbesar di Bali tuh. Pakai yang punya. Oke. Opa gaul itu kan? Hah? Yang opa gaul. karat. Mana-mana ada ya gitu. Gitu kan yakin. Kayaknya ini break high teman-teman. Ini break high ini. Dulu. Cek. Ya, break high ini. Exit aja teman-teman. Kalau masih wholesale ini agak kalau yang masih entry-nya di bawah boleh, cuman ini potensi dia lanjut naiknya menurut saya cukup tinggi. Baca 1 jam kan. Ada tertarik ya. Emang asli itu lebih itu mau. 1 jam baca. Ya, teman-teman. Jadi malam ini pergerakannya persis dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi ya. Saya mengantisipasi dengan gold akan spike down, kemudian berpotensi lanjut naik. Bahkan ternyata rilis data yang angkanya jauh lebih besar dibandingkan forecast dan bulan lalu tidak mampu menekan gold untuk turun cukup jauh ya. Tapi kalau teman-teman tadi perhatikan trading plan yang kita Oh ya, malam Bos Eben. Sabar dulu ya Bos Eben ya.
nanti akan coba dibantu untuk analisa di audinya. Saya akan bahas kilas untuk pergerakan gold malam ini karena menarik nih. Ya, jadi buat teman-teman yang tadi mungkin sudah sempat entry persis dengan trading plan yang di share Bos Ade, itu di 2664 itu kena teman-teman. Kalau ada yang belum kena, itu mungkin berbeda kena spread saja ya, karena mungkin servernya berbeda, bisa jadi di akun beberapa teman kita yang belum TP nggak close transaksinya itu, dan nggak masalah ya, nggak masalah. Nah, menurut saya momen yang perlu ditunggu lagi itu nanti tanggal 15 Januari itu ada berita high impact lagi, yaitu CPI, dan ini yang menurut saya nanti akan cukup kuat untuk mendorong gold apakah akan lanjut naik secara jangka panjang atau turun secara jangka panjang. Nah, ini ditinggal ngomong sebentar, ini ada indikasi mau turun ya. Ya seperti ini teman-teman, dinamika trading news ya. Tidak bisa selalu jangan dikejar. Iya, jangan dipaksakan untuk ngejar. Betul. Ya, gitu Bos Narko. Ya, tambahan informasi buat teman-teman juga. Setelah ini mungkin izin Bos Narko untuk sharing terkait request salah satu teman kita, itu ada yang request di AUD USD Bos Narko. Oke, boleh dilanjut dulu. Saya mau pamit dulu, lanjut nih nemenin teman-teman. Nih teman-teman yang tap talk. Oke ya teman-teman, saya izin dulu. Mungkin marketnya hari ini belum memberikan angin segar. Coba nanti kalau ada update kita akan sounding lagi, info lagi update-nya di grup biar lebih maksimal. Oke, thank you Bos Narko. Thank you. Oke teman-teman, saya akan lanjut ya. Ada Audi USD request dan beberapa, mungkin ini sih saya lebih ke nge-review trading plan kita yang masih running. Kemarin kita ada beberapa trading plan yang kita share juga pas live trade dan di grup. Ini masih running, nah, saya sekalian review ulang. Oke, saya akan ke Audi USD dulu by request. Untuk Audi USD, kalau dari pergerakan harga, ya saya bisa katakan ini masih sesuai dengan trading plan yang kita bahas kemarin saat live trade. Ya, pergerakan harga masih sesuai ya, harga berhasil turun. Ini kemarin kita ada buat trading plan bareng pas live trade. Jadi kalau dari analisa kemarin ya, masih ngikut analisa kemarin, next target itu masih bisa ke area 0.61034. Masih berpotensi turun sampai situ. Untuk AUD USD. Sebenarnya kalau dari saya juga belum banyak update. Ini harga masih berpotensi turun. Tertahan di downtrend channelnya. Pergerakan harga masih cukup cantik juga ya. Masih belum berhasil breakout resisten. Jadi next target masih bisa ke area 0.61034 ya. Tapi ini juga ya teman-teman, kita perlu perhatikan kondisi terkininya. Harga kan sempat naik turun di sini. Nah ini menurut saya ini pergerakan yang menarik juga. Kita juga bisa ngambil satu pola di sini. Bisa jadi pola broadening triangle, sehingga tidak menutup kemungkinan juga kalau harga ini ternyata tertahan turun misalkan ya, tertahan turun dan malah bisa jadi akan memantul naik di area-area saat ini. Tuh.
Mungkin update-nya dari saya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk terkait apa? AUD USD. Jadi nggak dari saya sih nggak banyak update ya, karena masih pergerakan harga masih sesuai analisa kemarin. Gitu. Oke ya. Oke, semoga membantu. Terus saya mau review beberapa trading plan yang kemarin masih running ya. Di sini ada Euro AUD teman-teman. Ini masih running buy, running profit. Masih bisa di hold posisinya. Jadi semoga sampai TP ya. Euro AUD. Euro AUD juga belum banyak update ya teman-teman ya. Kemarin kita ada buy karena ini pola ascending triangle udah mulai breakout. Ya semoga berhasil lanjut naik. Terus ada Euro CAD. Euro CAD juga masih running profit. Selain ini kita lihat di H4 ya, di H4 atau di daily sebenarnya landasannya kemarin di daily yang memang struktur harganya itu mulai downtrend ya, trennya mulai downtrend. Terus di H4-nya terkonfirmasi juga dengan ini pembentukan, dia kenaikannya ini kan pola-pola koreksi, dia berhasil lanjut turun ya. Ini masih running profit juga dan semoga bisa turun paling nggak masuk ke area 1.4700 ya, itu di target terdekat kita, target pertama kita. Sama GBP JPY hampir kena stop loss tadi. Setelah kemarin kita ada sell take profit, terus hari ini ada sell lagi. Sempet ketarik naik dulu, ini mulai turun ya. Ini masih hold posisi juga dan ya kalau lihat dari pergerakan harga ini masih berpotensi untuk lanjut turun. Jadi kita masih bisa hold untuk GBP JPY dan ya semoga berhasil menuju target kita. Jadi ada 3 transaksi yang masih running, masih berlangsung dan kondisinya untuk saat ini tiga-tiganya statusnya running profit ya. Mungkin itu sih kalau dari saya terkait tadi ada yang minta update AUD USD. Kalau dari Bos Anton ada lagi nggak? Kalau dari saya tidak banyak tambahan teman-teman. Jadi malam ini tidak perlu terlalu terpaku dengan charts ya, meskipun goldnya malam ini turunnya ternyata tidak cukup jauh dan sekarang malah menembus high candle sebelumnya kalau kita cek di H4 maupun H1. Ya singkat ya, kalau saya membaca karena saya mendalami fundamental, ini memang berpotensi untuk masih lanjut naik, bahkan mungkin bisa menyentuh ke 2696 hingga 2700, dan kalau itu ditembus dia akan menuju ke resisten yang berada di area 2721 hingga 2725. Tapi ini bukan berarti kita bisa buy sekarang ya, karena saya kebetulan juga sedang melakukan riset terhadap candlestick pattern. Pergerakan sekarang ini membentuk sebuah kondisi bullish engulfing. Jadi sebenarnya entry point-nya adalah sesudahnya nanti. Kalau ini udah fix terbentuk, kemudian 4 jam berikutnya kita baru bisa mencari peluang entry. Gitu. Ya itu nanti akan saya sampaikan di grup kalau memang peluangnya ada. Itu saja mungkin tambahan sedikit ya. Dan saya kira cukup ya teman-teman ya, live malam hari ini. Kita berjumpa lagi besok hari Senin ya Bu Sadi ya. Hari Senin. Tanggal berapa berarti ya? Tanggal 13 ya. Ya, 13. Dan jangan lupa tanggal 15 kita ada live trade news lagi. Live trade CPI. Kemudian seperti yang sudah diinformasikan oleh Bos Narko tadi, tanggal 20 kita akan ada kompetisi juga. Silakan teman-teman yang sudah tergabung di grup mendalami teknik-tekniknya boleh bertanya apa saja, dan
yang belum bergabung di sini, yang masih hadir ya, silahkan untuk bergabung. Nah, nanti silahkan ditengok di channel ya. Jadi ini saya spill dulu sedikit. Itu saja, thank you teman-teman buat kebersamaan malam hari ini. Terima kasih sekali, semoga apa yang kami sampaikan, saya mewakili tim NS, mengharapkan semoga ini menambah wawasan dan skill trading teman-teman semua. Silahkan diambil yang baik-baik. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kesalahan yang lainnya. Sampai jumpa, NS Trade konsisten anytime, anywhere.